jumpa, salam sehat. Marilah kita awali hari ini dengan berdoa yang didasarkan pada bacaan hari ini. Doa pagi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kalian. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, surat Paulus kepada jemaat di Efesus sungguh dimulai dari awal mula sebelum dunia dijadikan dari Bapa di dalam Kristus dan berkembang tahap demi tahap dari kemurahan-Mu menuju kemuliaan-Mu lewat seluruh makhluk alam semesta serta manusia semuanya. Dari semula rencana-Mu yang dari kekal tersembunyi di hadapan-Mu, itu merupakan rencana pelimpahan kasih karunia bertumpah ruah. Pertama-tama sejak semula, Engkau sudah memanggil para terpilih supaya kudus dan tak bercacat di hadapan-Mu, memiliki kehidupan ilahi dalam kesatuan dengan Kristus Putra-Mu. Kedua, cara bersatu dengan Kristus itu dilaksanakan dengan mengangkat kami sebagai putri-putra-Mu dalam Sang Putra, didasarkan pada kasih karunia dari-Mu kepada kami. Ketiga, jalan penebusan dalam sejarah itu pengampunan dosa dalam darah Kristus karena penyalibannya. Keempat, Dia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kami. Akhirnya, Engkau mempersatukan Yahudi dan bukan Yahudi menjadi satu tubuh. Bapa, Yesus Putra-Mu dalam ajakannya kepada orang yang letih lesu dan berbeban berat, minta agar mereka datang kepadanya. Ia menunjuk bahwa bebannya itu ringan, beda dengan beban hukum orang Farisi yang berat dan tak terangkat. Sikap longgar tidak pernah ada pada orang budak hukum ini. Hukum-Mu itu semula tentu berinspirasikan cinta kasih, karena orang mencinta dan menghargainya. Tetapi dengan hilangnya inspirasi dan cinta-Mu yang jujur, spontan orang melakukan hukum karena wajib. Penjiwaan yang merosot rendah menyebabkan orang berpendapat bahwa peraturan harus ditambah banyak, diperketat, lebih jelimet, lebih berat. Bukan cinta yang menang, tetapi peraturan jadi didewakan. Semakin banyak, semakin baik, semakin sempurna. Ini semua ditujukan kepada orang lain, umat biasa. Orang menjadi enggan akan beban begitu berat tanpa inspirasi karena tidak ditunjukkan cinta kasih, setia, dan kemurahan-Mu. Bapa, orang takut akan salah dan dosa. Orang biasa banyak ditegur, dituduh, dipersalahkan, dianggap tidak mampu menepati hukum. Farisi merasa diri bisa, kuat, ia orang hebat, tentu paling berkenan kepadamu, kagum akan perbuatan. Ini justru ditentang oleh Yesus Putra-Mu. Farisi dituduh celaka berulang kali karena memberatkan hukum. Ia tidak membuat jalan pengabdian lebih lancar karena mau membuktikan bahwa hanya sedikit yang kuat seperti Dia. Nyatanya dalam sejarah, mereka menentang nabi yang mau membawa inspirasi menuju pada penjiwaan yang lebih tinggi seperti Yesus Putra-Mu. Farisi hanya menghargai yang bisa dihitung, dicocokkan, dijumlah, sedang cinta tidak mau menghitung, tetapi mau mengabdi di mana Engkau memanggil, menanti. Pengabdian dengan cinta itu lemah lembut dan rendah hati, jiwa jadi lega, beban jadi ringan. Itu kelancaran yang diinginkan oleh Yesus, namun tidak pernah dimiliki
dan tidak diinginkan orang Farisi yang mau prestasi. Ada pertentangan dasar antara sikap Yesus dan sikap Farisi. Bapa, himpunlah kami dan berilah kami kerukunan berkat Yesus Mesias yang mengepalai kehidupan kami dan merupakan kekuatan yang menghidupi kami. Sebab Dialah Putramu Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan selama-lamanya. Amin. Semoga saudari-saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.